Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai manajemen sumber daya insani atau manusia pada lembaga pendidikan Islam. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh yang mendefinisikan mengenai manajemen sumber daya manusia ini. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia ini adalah pengaturan dan pengendalian terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan pendidikan yang di dalamnya mencakup proses perekrutan, pelatihan, penyeleksian, pengembangan, dan penilaian terhadap setiap kinerja guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam ini haruslah memiliki pandangan yang luas dalam rangka membangun atau membina manusia yang ada di dalam lembaga pendidikan Islam tersebut secara produktif, inovatif, serta kreatif. Karenanya dibutuhkan setiap lembaga pendidikan Islam itu pengetahuan yang mendalam tentang perilaku manusia serta kemampuan dalam membangun atau membina agar proses terselenggaranya lembaga pendidikan Islam tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian ada pun komponen-komponen yang ada pada manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam ini terdapat tujuh komponen menurut E. Mulyasa. Yang pertama, perencanaan, yaitu maksudnya perencanaan sumber daya manusia yang melibatkan pemenuhan kebutuhan akan personil saat ini dan masa yang akan datang. Dan dalam konteks ini, pimpinan perlu melakukan analisis tujuan pekerjaan, syarat-syarat pekerjaan, serta ketersediaan personil. Nah, yang kedua ada perekrutan. Perekrutan di sini adalah upaya pemenuhan personil melalui pencarian yang sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada rencana sumber daya manusia yang telah ditentukan. Kemudian setelah melakukan proses perekrutan ini ada tahap seleksi. Nah, di tahap seleksi ini di sini sangat berguna untuk menentukan personil yang kompeten yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Dan apabila personil yang dibutuhkan telah diperoleh, maka langkah selanjutnya yakni pengembangan profesional. Di dalam proses tahapan pengembangan profesional ini merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi personil agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kepentingan organisasi. Dan dalam hal ini dibutuhkan penilaian kerja. Dan kemudian di tahap penilaian kerja ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami bagaimana kondisi kinerja personil di dalam organisasi atau lembaga yang amat diperlukan dalam menentukan kebijakan kompensasi. Dan masuk ke tahap berikutnya, kompensasi, yaitu balas jasa yang diberikan oleh instansi kepada para pegawainya yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki kecenderungan diberikan secara tetap serta pengembangan karir personil. Kemudian ada di tahap akhir yakni penilaian terhadap pegawai. Dan di tahap ini merupakan bagian terpenting bagi lembaga pendidikan Islam maupun bagi pegawai itu sendiri. Yakni bila mana penilaian tersebut dilakukan secara transparan, objektif, dan akurat. Oke, saya akan lanjutkan yaitu tugas manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan. Nah, ini tuh ada dua, tenaga kependidikan dan pendidik. Untuk ada di sekolah itu bukan hanya pendidik saja, namun ada tenaga kependidikan. Contohnya administrasi. Misal ada seorang siswa yang membayar SPP ataupun uang gedung itu pasti larinya di administrasi. Itu tugas administrasi. Dia menerima uang
pengeluaran uang untuk kepentingan sekolah tersebut. Terus untuk pengelolaan, pastinya ini jika ada kerusakan fasilitas yang ada di sekolah atau di ruangan kelas, itu yang membenarkan atau membetulkan itu adalah tenaga kependidikan pengelolaan. Terus untuk yang pelayanan teknis, misalkan ada siswa baru, ada PPDB, penerimaan siswa baru, itu pasti larinya ada di pelayanan teknis. Bagaimana sih caranya buat masuk ada di sekolah tersebut? Nah, itu semua untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Terus yang kedua ada pendidik atau bisa dikatakan guru. Nah, seorang guru atau pendidik itu bukan hanya mengajar saja, namun sebelum mengajar itu pastinya guru merencanakan atau melakukan proses pembelajaran. Apakah strategi ini itu sudah dengan dengan kelas ini, apakah metode ini tuh sudah tepat untuk kelas ini? Nah, kalau sudah begitu, pasti nanti akan tahu hasilnya seperti apa, feedback dari murid tersebut. Kalau misalkan strategi ini kurang kurang apa ya, kurang mengena untuk murid-murid, berarti kita harus mengganti tersebut untuk bagaimana caranya anak-anak bisa menerima materi dari apa yang guru berikan. Seperti itu. Terus selanjutnya ada fungsi manajemen SDM pada lembaga pendidikan. Yang pertama, penerimaan karyawan secara selektif. Jadi untuk menerima karyawan itu harus ada seleksinya. Nggak bisa kan kalau misalkan karyawan tiba-tiba masuk tidak sesuai bidangnya. Nah, itu bikin malah ricuh gitu. Terus yang kedua, ada training dan pengembangan. Untuk karyawan baru pastinya membutuhkan training bagaimana pekerjaan yang biasanya dilakukan di situ bisa jadi dibilang itu kayak ya kebiasaannya bagaimana kan setiap tempat itu pasti berbeda kebiasaannya seperti apa dan pastinya setelah training ada pengembangan. Terus untuk yang ketiga itu merangsang sumber daya manusia untuk berkarya. Bukan hanya di sekolah saja, namun di semua organisasi pastinya sumber daya manusia itu dituntut untuk sekreatif mungkin untuk berkarya. Terus untuk nomor 4, maintenance. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya oleh teman-teman saya mengenai manajemen sumber daya insani pada lembaga pendidikan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip sumber daya insani pada lembaga pendidikan Islam. Yang pertama adalah prinsip kompetensi. Prinsip ini merupakan prinsip yang mana setiap personal itu memiliki keahlian atau kemampuan yang dibutuhkan yang menjadi bagian dalam proses bekerja seperti kompetensi kognitif, kompetensi sikap, dan kompetensi keterampilan. Kemudian prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi. Prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi merupakan prinsip yang mana jika terdapat personal yang memiliki kelebihan yang sama, maka harus diutamakan personal yang memiliki kelebihan yang lebih dari personal lainnya. Kemudian prinsip kesesuaian dengan kebutuhan. Prinsip ini menekankan kesesuaian dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Karena jika terdapat tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka itu akan menimbulkan permasalahan. Kemudian prinsip keterpercayaan. Prinsip ini sangatlah penting dan harus diperhatikan terutama dalam proses rekrutmen, yang mana kita tidak hanya melihat personal atau individu yang memiliki kemampuan saja, akan tetapi harus memiliki sifat dan karakter yang baik. Di antaranya memiliki karakter yang jujur atau memiliki sifat yang jujur dan dapat dipercaya. Karena jika kita hanya melihat seseorang yang memiliki kemampuan saja akan tetapi dia tidak memiliki kejujuran, maka tentunya personal ini
akan menimbulkan masalah. Kemudian prinsip kesesuaian kompetensi personal dengan penempatan, yang mana penempatan setiap personal harus disesuaikan dengan keahliannya. Karena jika seorang itu ditempatkan bukan pada keahliannya, maka hanya akan menimbulkan dan menyebabkan kegagalan dan masalah lainnya. Kemudian, usaha-usaha peningkatan mutu dalam manajemen sumber daya insani pada lembaga pendidikan Islam. Apa sih dan bagaimana upaya untuk meningkatkan mutu dalam manajemen sumber daya insani pada lembaga pendidikan Islam? Terdapat beberapa upaya yang dapat meningkatkan mutu dalam manajemen sumber daya insani. Yang pertama, penggunaan keteladanan dan pembiasaan yang digunakan untuk menanamkan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, yaitu akhlak terpuji atau akhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah menimbang segala sesuatu dari dua sisi, baik dari sisi baik maupun dari sisi buruk, agar pola pikir seorang dapat berkembang. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengembangan dan membangun mental sumber daya insani, agar sumber daya insani ini memiliki jiwa yang kompetitif dan mandiri. Kemudian yang keempat adalah saling tolong-menolong satu sama lain dalam hal kebaikan. Yang kelima, tertanam di dalam dirinya rasa cinta terhadap teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keenam, nilai-nilai moral yang berlaku dihayati dan juga diamalkan. Yang ketujuh, proses humanisasi diterapkan. Proses humanisasi yaitu proses memberdayakan masyarakat dengan ilmu pengetahuan dengan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, akan tetapi juga memperhatikan moral-moral. Kemudian yang kedelapan, nilai-nilai Islam teraplikasikan dalam pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, yaitu metode yang telah dicontohkan Rasulullah diaplikasikan. Metode-metode yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kita jadikan sebagai referensi untuk kemudian kita aplikasikan dalam membangun lembaga pendidikan Islam. Sekian presentasi dari kami. Nasta'fu minkum katsiran ala kulli akhta. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.